Bayangkan ketika kita membangun rumah, bukankah lebih penting untuk memastikan fondasinya kuat terlebih dahulu dibandingkan dengan memikirkan bagaimana cara menghiasi dindingnya agar tampak lebih estetik sehingga rumah tersebut akan menjadi lebih tahan lama. Pahami karakterisasinya bahwa A. Pendidikan klasik menjadikan guru sebagai otoritas dengan materi pembelajaran yang jelas, berfokus pada bidang mapel yang terbagi seperti MTK, bahasa, sains dengan sumber dari buku teks. Lalu B. Pendidikan progresif, guru hanya akan menjadi fasilitator dan lebih mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka melalui diskusi, proyek, dan juga pendekatan tematik yang berbasiskan dengan pengalaman. Lalu C. Pahami aktor yang akan terdampak, yaitu pada usia 14 sampai dengan 18 tahun, yang mana usia ini menjadi krusial dalam proses pengembangan potensi, menentukan jati diri, dan juga memperkuat fondasi demi karakter-karakter baik yang akan membawa mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu, urgensi kita di masa ini apa? Kita harus mempertimbangkan bagaimana sistem pendidikan yang dapat membangun fondasi kokoh, yang dapat meningkatkan ketahanan akan tantangan untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif. 5 alasan mengapa sistem pendidikan klasik akan menjadi lebih baik. 1. Kami yakin pendidikan dengan struktur dan juga area yang jelas dapat berdampak lebih kuat. Pendidikan klasik menekankan struktur yang lebih jelas karena sudah diatur oleh para pendidik dan juga adanya nilai kedisiplinan dan juga adanya penguasaan konsep sejak dasar karena guru mengajarkan kita dari mulai paling dasar hingga materi yang paling kompleks. Lalu pada rentang usia 14 sampai dengan 18 tahun, remaja itu masih mengalami proses pengembangan kognitif. Mereka akan cenderung berpikir abstrak sehingga pada status quo di mana dunia menjadi tak terbatas, hambatan untuk melakukan penyimpangan juga menjadi semakin kabur. Sejatinya kita memerlukan adanya kerangka agar tidak tersesat dalam belajar. Ini bukan berarti kita membatasi, tetapi kita mengarahkan siswa secara teratur untuk meraih tujuan mereka. Maka sejatinya tipe pendidikan yang berbasis proyek ataupun pengalaman itu tidaklah salah, tapi kami rasa akan lebih baik jika didahului dengan fondasi mapel yang kuat dan juga pengarahan secara konsisten. Lalu 2, mengajarkan disiplin dan juga kesiapan di dunia nyata. Ketika mereka dihadapkan pada sistem pendidikan yang cenderung bebas, bukankah menjadi kurang relevan ketika ini diterapkan pada kehidupan pasca sekolah yang nyatanya selalu memberikan batasan. Misalnya ketika kamu diberikan tugas oleh atasan kamu nggak bisa seenaknya untuk mengumpulkan tugas itu dengan gaya, format, ataupun waktu yang semaumu, bukan? Akan selalu ada tenggat waktu dan juga SOP khusus untuk mengerjakan tugas itu. Lalu pada pendidikan yang klasik ini sudah dibiasakan berkat adanya penekanan disiplin dan juga evaluasi secara berkala oleh para guru. Lalu yang ketiga, adanya keadilan akses bagi seluruh pelajar akan tercapai di sisi proposisi. Status quo, tidak semua siswa dilahirkan dengan keluarga ataupun fasilitas pelajar yang mendukung metode progresif ini. Progresif yang berbasis proyek ataupun riset selalu menuntut adanya akses teknologi, pembelajaran tambahan, dan juga pengeluaran yang semakin meningkat untuk membiayai proyek tugas mereka. Lalu ketika progresif itu memang dianggap lebih optimal oleh oposisi, lantas mengapa pada status quo masih banyak sekali siswa yang sampai membutuhkan les tambahan karena mereka tidak pernah merasakan metode belajar seperti itu di sekolah. Lalu yang kedua, beban pembuktian di sisi oposisi yang muncul adalah bagaimana oposisi dapat mewujudkan akses pendidikan yang lebih adil jika memilih progresif ketika masih banyak sekali siswa yang punya device terbatas, kesulitan internet, dan juga kondisi ekonomi yang lemah. Lalu yang keempat, adanya evaluasi lebih objektif dan juga terstandarisasi. Pendidikan klasik dengan metode ujian ataupun tes dengan angka itu akan jauh lebih efektif karena itu penting untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi. Sebaliknya, ketika misalnya sistem progresif itu menggunakan portofolio ataupun proyek, bukankah interpretasi setiap guru itu dapat berbeda dan juga dengan pengawasan yang minim? Apakah oposisi yakin bahwa hasil proyek itu memang benar-benar mencerminkan kemampuan siswa? Lalu yang kelima, ini akan lebih berfokus pada pengembangan karakter dan juga nilai moral dasar. Stigma masyarakat saat ini menganggap bahwa pendidikan klasik itu hanya soal angka saja. Padahal sistem ini juga membawa pembentukan karakter, etika, dan juga adab. Justru nilai dasar seperti itu seringkali tergerus karena siswa terlalu diberikan kebebasan. Karena bisa saja mereka meningkatkan pengalaman mereka, tetapi kurang tervalidasi apakah sebenarnya perilaku mereka itu sudah baik ataupun buruk. Karena musuh ini adalah untuk memilih yang lebih baik, maka komparasinya seperti ini Dewan Juri. Yang pertama, pendidikan klasik itu dapat lebih meningkatkan proses literasi dasar dan juga numerasi yang kuat. Karena sedangkan pada pendidikan progresif itu selalu mengharapkan pola pikir yang kritis secara instan tanpa mempedulikan bagaimana fondasi mereka. Lalu yang kedua, pendidikan progresif itu memang meningkatkan ruang kreativitas dan juga ruang berekspresi. Tetapi jika dikaitkan dengan urgensinya, pendidikan klasik itu dapat lebih melatih ketahanan mental dan juga manajemen diri untuk menghadapi realita di dunia kerja. Lalu yang ketiga, pendidikan klasik itu dapat lebih menjamin adanya usaha untuk mencapai kesetaraan pendidikan, sedangkan progresif lebih menekankan pengalaman tanpa peduli bagaimana latar belakang sosial mereka. Mungkin tim oposisi juga akan mengatakan bahwa progresif menjadi relevan dalam era globalisasi pada status quo, namun kenyataannya ini ibarat menghias rumah dengan pengalaman namun membiarkan fondasi bangunan rumah itu masih tetap lemah. Pun ketika progresif memiliki sumber belajar yang lebih luas, apakah mereka memiliki kemampuan untuk menyerap sumber itu dengan baik, atau justru mereka akan lebih terjebak pada data yang bodong ataupun hanya bergantung pada AI semata?
Kami meyakini bahwa dasar pemahaman pendidikan itu akan jauh lebih penting untuk didahulukan dibandingkan mencari pengalaman, karena pengalaman yang baik akan bisa dicari setelah mereka memiliki dasar yang kuat dalam menentukan hal-hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dalam jangka panjang, untuk meraih kualitas SDM yang baik dan juga siap untuk menghadapi tantangan, saya yakin bahwa pilihan di tim pemerintah akan jauh lebih baik sehingga layak memenangkan perdebatan kali ini. Bangga menjadi tim pemerintah.